Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tetap sama-sama kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Kita mengharapkan syafaatnya. Baik, kali ini kita akan membicarakan tentang podcast ngobrol-ngobrol penyuluh agama Islam kita, yang mana yang kita selalu yang ringan-ringan yang kita obrolkan, yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat. Kali ini kita akan menyampaikan tentang materi taubatun nasuha ataupun taubat nasuha yang kita kenal sehari-hari. Nah, inilah nanti yang mau coba kita sampaikan kepada para menyaksikan podcast kami, apa sih sebenarnya taubat nasuha itu. Hari ini hadir bersama kita ada Ustazah Mimi, ada Muallimah Sri, dan ada Ustadz Arifin. Jadi ini kita coba akan sampaikan tentang taubat nasuha. Ini ada dua pengertian ini sebenarnya, satu sisi taubat, satu sisi nasuha. Nah, ini berarti pengertian taubat. Nah, siapa nih Bu Sri? Bu Sri lagi nih ya, silakan Bu Sri, taubat. Dan disampaikan juga nanti kok bisa dua-duanya, taubat dan nasuha, kan itu dia. Ya, silakan Bu Sri. Makna dari tobat, tobat itu kita tidak akan melakukan gitu. Misalnya kita selama ini kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela atau perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Jadi kita berusaha untuk menghentikan dari perbuatan-perbuatan kesalahan itu hasil tobat. Tapi makna dari tobat nasuha, apa yang dimaksud dengan tobat nasuha? Iya. Kemudian apa makna taubat nasuha itu? Iya. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya, artinya adalah taubat yang sebenar-benarnya dan penuh dengan sepenuh hati akan menghapus seluruh keburukan yang dilakukan sebelumnya dan mengembalikan keaslian jiwa yang orang yang bertobat, serta menghapus keburukan-keburukan yang selama ini pernah dilakukannya. Itulah makna dari tobat nasuha. Berarti secara intinya yaitu yang dilakukan dengan penuh kejujuran, kemudian juga kemuliaan, kemudian dia keikhlasan untuk mohon ampun kepada Allah atas dia perbuatan yang mungkin dilakukannya selama ini ada kesalahan-kesalahan, akhirnya dia menyerahkan diri kepada Allah, mohon ampun. Kan itu dia Bu Sri ya. Pada intinya ketika membicarakan tentang taubat nasuha. Kalau Ustaz Ipin sebenarnya Ustaz Ipin, kalau kita mau membicarakan arahnya kemana lah, misalnya langkah-langkah awal supaya orang itu bisa dia melakukan sebuah taubatan nasuha ataupun taubat lah kita bilang dulu mencapai ke situ. Kan pasti ada langkah-langkahnya Ustaz Ipin ya, supaya orang tahu ketika dia berbuat dosa dia mau ingin bertaubat, apalah kira-kira langkahnya Ustaz Ipin. Oke, makasih Pak Udin. Cerita tobat, setiap manusia ini pasti punya kelemahan, kesalahan. Pasti semua punya dosa. Salah satu kunci adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya kita harus juga punya langkah-langkah ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan tobat itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu berniat berhenti, bukan berhentinya ya. Berniat berhenti untuk meninggalkan perbuatan yang baik yang kita tinggalkan perintah Allah maupun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebuah kisah pernah itu ya. Saya tidak tahu itu sumber dari mana. Dia 100 orang membunuh manusia dan ingin berniat bertobat. Pada saat itu dikasih petunjuk sama ulama, kau harus ke sana. Nah, pas dalam perjalanan meninggal dia, ya kan? Dalam perjalanan meninggal. Dan akhirnya pada saat meninggal, malaikat ini bingung, gimana ini kan dia? Sementara dosa banyak, ya kan? Belum sampai ke tempat tujuan, Ingin tobat sudah ada. Tobat karena niat tadi itu ya, niat berarti. Jadi karena itu solusinya apa? Diukurlah antara jarak dia berangkat tobat dengan dia menuju bertobat. Rupanya lebih sudah pengaruh ke apa nama? Mendekati ke zona yang tobat tobat, maka dia maka apa? Tobatnya diterima karena ada niat untuk bertobat, berniat. Makanya dalam hidup ini kalau bisa segala sesuatu yang baik kita niatkan, niatkan untuk
berhenti. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu memang harus dilandasi dengan niat. Iya. Apapun dia kan gitu dia. Ketika Iya. yang niat-niatnya adalah yang benar-benar tujuannya itu tadi. Kalau niatnya tobat, niat itu tadi ya Sarbin ya. Iya. Ya, selanjutnya Sarbin. Yang kedua, Nah, setelah kita melakukan berniat berhenti, maka hiasi dari hiasi amal soleh setelah kita berhenti meninggalkan kemaksiatan tadi atau pelanggaran yang telah kita langgar, hiasi dengan amal soleh. dengan amal soleh, Iya. kegiatan amal soleh. Supaya apa? Supaya menguatkan iman kita, supaya tidak kembali lagi. Itulah yang kedua. Baru yang ketiga, menyesali Pak Udi, ya kan? Sudah dia berhenti dihiasi dengan amal soleh, Iya. artinya Ada menyesali, penyesalan. Iya. penyesalan, dan tak akan mengulangi perbuatan yang tadi itu, supaya tidak mengulangi lagi. Iya. Nah, banyak sekarang orang tobat Pak Udin, Iya. nah, tobat cabai ya kan. Tobat sambal, pedas ya kan, pedasan segala udah tinggal ya kan. Nah, itu makanya perlu ada namanya penyesalan dibanding dengan keimanan yang kuat supaya tidak kembali lagi. Nah, yang keempat, berjanji, sudah menyesali berjanjilah tidak mengulangi. Baru yang kelima itu bertobat, itu berdoa sekaligus untuk sholat tobat. Mungkin itu langkah-langkahnya Udin. Oh, kalau udah secara Ustaz Ipin katakan tadi, langkah-langkahnya itu tadi pada akhirnya tadi ada praktek yang harus dilakukan. Iya, Kan itu dia. iya. Praktek yang dilakukan tadi bagaimana tadi seperti niat kan itu dia, kemudian sampai kepada berdoa. Sebenarnya kan ada nih secara memang pelaksanaannya dalam hal bertobat ini diiringi pertama tadi itu niat, mandi, kemudian sholat, kemudian berdoa. Ini mungkin Ustaz Jamin ini yang bisa jelaskan ini. Ya, silakan Ustaz Jamin ini. Terima kasih Pak Udin. Iya. Jadi nyambung tadi dari yang disampaikan Pak Ipin, Iya. memang bertaubat ini yang paling penting niat dulu Pak. Iya. Tapi kalau misalnya dia bertanya, apakah niatnya harus bahasa Arab? Enggak juga Pak. Jadi kita langsung misalnya mau ke prakteknya, saya sudah berniat ini, Iya. saya mau prakteknya apa yang saya pertama kali lakukan. Jadi yang pertama kita bersihkan dulu badan kita Pak dengan cara mandi taubat. Boleh niatnya dengan bahasa Arab, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslat taubati sunnatan lillahi ta'ala. Tapi kalau nggak bisa pun bahasa Arab, niat aja. Sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Selesai. Caranya bagaimana? Sama seperti kita mandi wajib atau mandi janabah seperti biasa. Setelah mandi bisa disambung lagi dengan sholat taubat Pak. Jadi sholat taubat niatnya pun sebenarnya mudah. Sholli sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Caranya seperti sholat yang biasa. Ya, seperti sholat sunat Iya. biasa ya. Kalau nggak bisa juga Sengaja itu. niat aja. Iya. Sengaja aku dengan bahasa Indonesia sholat taubat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, asal tidak dilakukan di saat waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Kemudian setelah sholat ditutuplah dengan doa. Nah doa ini Pak bisa diiringi dengan Sayyidul Istighfar, sebagaimana Rasulullah SAW menuntun kita bahwa Sayyidul Istighfar namanya juga Sayyid, penghulu, penghulu istighfar. Di antara istighfar atau zikir-zikir yang lain, dia inilah yang induknya. Makanya Rasul mengajukan kita untuk Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Memang saya berhenti di sini dulu supaya saya jelaskan. Di Sayyidul Istighfar ini Pak berbeda dengan yang lain. Diawali dengan kita mengakui dulu bahwa Allah itu Tuhan kita. Gak ada Tuhan selain Allah. Khalaqtani engkau ya Allah yang menciptakan aku, dan akulah hamba. Jadi dimulai dengan rasa bahwa kita inilah yang lemah, kita butuh Allah. Berbeda dengan kita biasa astagfirullah, hanya meminta saja Pak. Nah, Sayyidul Istighfar ini diawali dengan pengakuan dulu. Jadi kita sudah menyesali, sudah merasa bahwa kita ini menghina. Kemudian baru dilanjutkan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan ma sana'tu yang telah aku perbuat. Kita berlindung supaya jangan lagi Allah dekatkan kita dengan perbuatan-perbuatan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi selain kita
kita mohon ke Allah supaya diampuni, kita juga minta supaya dijauhkan, nggak melakukan itu lagi. Abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui ya Allah bahwa Engkau memberi nikmat kepadaku. Wa abu bi dzambi, kita mengakui dulu bahwa Allah udah ngasih nikmat sama kita, baru kita mengakui ternyata sesudah dikasih nikmat pun ternyata ya Allah abu bi dzambi, aku ini masih juga berdosa. Ditutup dengan baru minta ampun ya Pak. Faghfirli, maka ya Allah ampuni. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka gak ada ya Allah yang bisa mengampuni hamba kecuali Engkau. Jadi kita meminta itu Pak, memang seharusnya berdoa itu seperti ini. Kita mengaku dulu bahwa kita ini hamba, kita perlu, kita butuh, kita sanjung dulu Allah, kita hinakan diri kita, baru kita sampaikanlah. Justru hajat kita itu di ujung. Kita sampaikan hajat kita itu, kita maunya apa di ujung, dan ditutup, ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun. Kalau bukan kepada yang Maha Pengampun, kalau yang Maha Pengampun saja tidak mengampuni aku, lalu kepada siapa lagi? Seperti itulah seharusnya memang ketika kita berdoa Pak. Jadi mungkin doa ini bisa diamalkan, bisa kita amalkan sama-sama, nggak harus menunggu kita mau bertaubat. Justru kita merasa bahwa kita nggak punya dosa, itulah kita harus bertaubat gitu ya kan Pak. Jadi sama-sama mungkin nanti bisa diamalkan di rumah Pak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi akhirnya memang ditutup dengan doa tadi menggunakan sebu istighfar ini tadi di sini ya. Maka dengan ini tadi yang disampaikan tadi, secara otomatis ketika kita memohon pengampunan, tujuannya tiada lain adalah memang yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan daripada perbuatan-perbuatan kita yang mungkin mengandung daripada perbuatan dosa. Dan mungkin hampir dalam kehidupan sekarang ini memang banyak kalau kita lihat, kita dalam keseharian ini tanpa sadar dan kita sadari, terkadang kita memang mau terkena perbuatan dosa juga ini ya, Ustazah dan Mualimah ya, tanpa sadar dan kita sadari. Makanya memang tetap selalu kita disuruh untuk selalu banyak beristighfar. Paling tidak kan itu dia. Jika kita mungkin dalam kehidupan kita mungkin untuk memang dibagus ini tadi salah satu seidul istighfar nih, makanya dalam sholat pun juga kita kan selalu disuruh tetap memohon ampun itu ya, setiap sholat dalam itu. sholat aja kita kadang masih melakukan kesalahan apa dosa ya Ustaz. Dalam sholat juga lalai kita, lalai, karena iya. kita sujud bukan Allah yang kita ingat. Kita bisa kadang-kadang ingat yang lain-lain kan Ustaz kan. Padahal kita harus di situ sudah menyerahkan sepenuhnya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu di akhir itu kita sholat kan selalu kita baca dengan astagfirullahaladzim, kan kita mohon ampun kepada Allah. Mungkin ini sekedar penutup kita nih, Ustaz Rifin. Ya, terima kasih Robin. Pada intinya setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Iya. Sedangkan Rasulullah sudah dijamin Masuk surga. masuk surga aja, Rasul tetap beristighfar minimal mungkin 100 kali pagi dan petang. Iya. Apalagi kita selaku umatnya yang begitu banyak godaan sekarang ini kita lihat kan. Makanya perlu kita banyak istighfar dan bertobat. Jadi bertobat itu bukan karena kita banyak dosa atau tidak. Itu intinya paling utama. Mungkin tahu nih. Ya, karena memang pada dasarnya mata juga kita sering mau juga mengakibatkan dosa kan Terutama gitu. dosa lisan ini Ustaz. Iya. Lidah itu paling ringan dia, Iya. ringan, nggak ada beban tapi gampang kalau membuat dosa Ustaz. Itu Iya. lisan Berarti yang memang. secara satu sisi kata, satu sisi juga daripada perbuatan itu bisa mengakibatkan kita dosa. Maka tetap selalu kita dalam kehidupan untuk selalu bertobat, dan tobatnya adalah tobat nasuha. Ustazah Mimi, sekedar menutup apa yang sampaikan untuk para pendengar atau menyaksikan podcast kita. Jangan tunggu tua untuk bertobat. Iya, betul. Iya, selagi Muda juga punya dosa. punya dosa juga ya, apalagi kalau sudah tua. Makanya harus ketika dilihat mana lebih besar dan mana lebih kecil, kan itu dia. Dan biasanya yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Makanya selalu kita tetap harus dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan selalulah tetap kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan Selalu astagfirullahaladzim. dibahasain Ustaz, lisan ini dengan Istighfar tadi. Baik, terima kasih Mualimah dan Ustadz yang hari ini kita telah menyampaikan para menyaksikan podcast kita, khususnya dalam ngobrol-ngobrol penyuluh agama Islam, yang mana tadi kita sudah sama-sama membahas tentang taubat nasuha. Silakan minum kopinya. Ini kopi dari Bang Jul. Terima kasih Bang Jul atas kopinya. Kopi Bang Jul ini nikmat sekali.